Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Raudhah min Riyadil Jannah, Musalla Babur Rahman, yang dibangun dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi kendaraan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala sampai kepada surganya dan masuk ke dalam surga Allah alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setiap tahun musala ini tidak ketinggalan memperingati, merayakan, mengagungkan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang paling jitu, maksimal ingat kepada Allah itu ketika kita ingat solat. Orang yang ingat solat itu adalah orang yang tidak lepas ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang perlu dibahas, bagaimana kita ingat ketika solat itu dapat mempengaruhi kehidupan kita di luar solat. Tetap ingat kepada Allah, karena yang namanya solat itu adalah ingat. Ketika solat pasti ingat kepada Allah. Mau bergerak di antara takbir sampai ruku sampai i'tidal, semuanya yang disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini harus dibawa di luar solat, tetap Allahu Akbar walaupun kita tidak solat. Karena hati tetap solat dan mengingat kepada Allah, maka di luar solat pun kita solat walaupun gerakannya bukan gerakan solat. Karena hakikatnya solat adalah ingat kepada Allah. Dawuhnya Allah SWT dalam Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah lidzikri. Sesungguhnya kami Allah, karena itu sembahlah akan aku. Dengan apa? Dengan mengingat Allah dalam solat. Dirikan solat untuk mengingat aku. Artinya orang yang tidak solat itu berarti orang yang tidak ingat kepada Allah. Padahal kalau ada orang yang tidak diingat oleh Allah karena dia tidak mengingat Allah, maka hidupnya sengsara. Sengsara. Bagi siapa? Bagi orang Islam yang meninggalkan solat dengan sengaja. Makanya dikatakan oleh sabda Rasulullah, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, dia kafir secara terang-terangan. Kafir nikmat. Ya, kafir nikmat. Sudah diberi kesempatan untuk bersujud, ketika kita hidup tidak digunakan kesempatan itu oleh kita, maka itu nikmat dikafiri, diingkari, ditutupi atau menolak kehendak Allah untuk supaya kita bisa dekat kepadanya. Oleh karena itu rugi serta ruginya kalau orang meninggalkan sholat dengan sengaja sementara kita sudah kenal kepada Allah sebagai Tuhan kita. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kalau sholat, insya Allah orang yang Islam itu tidak meninggalkan sholat. Tetapi kalau ada orang Islam meninggalkan sholat, dia kafir nikmat kepada Allah karena diberi kesempatan untuk sujud, dia tidak bersujud. Tidak diambil kesempatan nikmat itu. Jangan-jangan nantinya kalau sudah di akhirat mau bersujud kepada Allah, Allah tidak butuh sujud kita ketika kita di akhirat. Banyak orang berbondong-bondong bersujud kepada Allah ketika mereka di dunia tidak bersujud, di akhirat mau bersujud. Ada apa kamu bersujud kepada aku? Aku tidak butuh kamu dan aku tidak mengajak kamu, tidak memerintahkan kamu untuk sujud kepadaku pada saat ini. Tetapi aku minta kepadamu ketika kamu hidup di dunia, bersujudlah kepadaku, ingatlah akan aku dan tinggikanlah namaku. Dengan apa? Mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sementara jidat kita ada di tanah, rata dengan tanah. Jangan sampai mengatakan orang yang tidak sholat itu nggak mengatakan ya laitani kuntu turaba.
Kenapa ya Allah dulu kami di dunia tidak dijadikan tanah saja yang bisa diinjak-injak, yang bisa memberikan manfaat kepada manusia dengan berbuahnya tumbuh-tumbuhan yang ditanam, dipijaknya, dijalaninya, dan bisa memberi manfaat dengan memikulnya. Yang di atas aku pikul, yang di dalam aku sembunyikan, aku selimuti denganku, yaitu orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia itu diselimuti oleh apa? Oleh bumi, diselimuti, dimuliakan. Bukan dibakar orang hidup itu, tetapi dikuburkan. Orang mati dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, mulia. Oleh karena itu rata kamu dengan tanah di dunia, hina kamu di dunia untuk Allah, tetapi kamu hina bukan untuk manusia, pangkat, harta, jabatan, dan kedudukan. Itu maksudnya Allah berkehendak untuk kita, supaya kita ingat kepada Allah dalam solat. Tapi kalau solatnya sudah ingat kepada Allah, fokus kepada Allah, khusyuk hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, solat melaksanakan karena ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan itu juga bawa, jangan hanya aku di dalam solat, ya Allah aku ingat kepadamu, tapi di luar solat jadikan hati ini senantiasa melaksanakan ingat kepadamu dalam keadaan solat hati. Jadi ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sungguh dengan ingat kepada Allah hati akan tenang. Nah, hati akan tenang kalau perbuatan syarat dan maksud dalam solat dan rukunnya itu gerakannya, bacaannya sesuai, bersesuaian, bersamaan, berkesinambungan dengan apa yang disyariatkan oleh baginda Muhammad SAW. Berupa apa? Berupa takbiratul ihram awalnya dan akhirnya salam. Takbir Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Dan kesudahannya salam, selamat, aslim, taslam, masuk Islam selamat. Artinya orang yang sholat itu selamat lesannya dari mencaci maki orang lain, menghina orang lain, mencari kesalahan orang lain. Itu hina orang yang mencari kesalahan orang lain, sementara dirinya banyak dosanya, banyak salahnya, tapi seakan-akan dia orang-orang yang mulia. Tetapi orang yang mulia itu orang yang lesannya bisa membawa dan mempengaruhi manusia yang lainnya untuk berbuat baik. Perbuatannya baik dan mempengaruhi manusia untuk berbuat baik. Kenapa? Karena dia sholat di luar sholat, ingat tetap kepada Allah. Ini penting, sangat penting. Jangan-jangan ada orang yang sholat tapi masuk penjara. Gara-gara apa? Mencuri. Itu berarti di luar sholat dia mencuri. Mencurinya itu tidak sholat, tidak ingat kepada Allah. Yang namanya ingat itu ya bukan hanya sholat, tetapi ketika ada sesuatu yang haram kita tinggalkan karena sebab ingat. Ada suatu perbuatan maksiat kita tinggalkan karena sebab ingat. Ada perbuatan makan yang haram, minuman yang haram kita tinggalkan itu karena sebab ingat kepada Allah. Hukum-hukum Allah itu berkesinambungan setiap saat dan detik selama 24 jam. Oleh karena itu pengaruhi di luar sholat itu tetap kita ingat kepada Allah. Barang siapa yang ingat kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Nah itu. Ini penting, sangat penting sekali. Nah, Isra Mi'raj ini berhubungan dengan apa? Dengan sholat. Hubungan manusia, ubudiyahnya terhadap Allah di suatu saat ketika kita mendirikan sholat. Ini sholatnya yang penting. Nah, sholat ini sebenarnya bisa mengaruhi yang lainnya di luar sholat. Tapi jadikan kedudukan ini sebagai tolak ukur bahwa di luar sholat kita harus tetap ingat kepada Allah, sehingga tidak mencela-mencela jadi orang Islam. Sholatnya khusyuk, seakan cek khusyuknya, seakan cek benarnya, tapi di luar ghibah, fitnah, namimah, membenci, mengadu domba dan lain sebagainya. Itu beda sholat berarti namanya. Kenapa? Sholatnya tidak dapat mempengaruhi lesannya untuk berkata yang benar, tidak mempengaruhi jasadnya untuk berbuat yang benar, sehingga sholatnya itu tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang yang berbuat dosa, mungkar, keji dan sebagainya, itu karena sholatnya tidak beres. Karena itu bereskanlah sholat itu, karena miftahul jannah as-salah, miftahus salah at-tuhur.
Kuncinya surga itu ada solat, dan kuncinya solat itu adalah bersuci, berwudu. Jadi wudu itu penting. Karena bersuci untuk sholat itu asalnya diterimanya sholat. Kalau tidak diperhatikan wudunya, bagaimana kita akan sholat khusyuk? Kalau sudah sholat khusyuk tapi tidak ada kaitannya dengan masalah wudunya, bagaimana kita akan masuk surga, akan membuka surga dengan sholat? Oleh karena itu, kesucian itu adalah penting, sangat penting. Dan pengaruhnya manusia harus suci dulu.